What's up guys, kembali lagi di podcast Kuyo. Kali ini kita kedatangan TikToker yang wow banget, soalnya dia punya 1,8 juta followers. Siapa lagi kalau bukan Andi Raka? Andi Raka. Andi Raka. Ada ininya ya? Iya, ada ininya. Kan TikTok. Ada wow. BTW, panggilannya Andi atau Raka sih? Raka. 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 Sayang boleh nggak? Oke, Raka. Aduh, makasih ya Raka udah datang ke sini loh. Iya, terima kasih juga. Biasanya udah cuma undang lihat aku. transisinya doang di TikTok, ini datang langsung. Raka, BTW kalau boleh tahu umur berapa Raka? 24 tahun. 24 tahun. Ya udah seumuran kita, bisa lah ya. Oh iya. Ya, bisa. Bisa apa itu? Bisa, jawabnya bisa kerja bareng. Ah iya. Raka, BTW kalau mulai TikTok sejak kapan sih? Mulai masuk di dunia Iya, TikToknya mulai masuk. dari 2016. Oh. Dulu namanya bukan TikTok sih, Musical.ly. Oh, Musical.ly itu, Iya. Musical.ly itu. Tapi hampir mirip kan Musical.ly sama TikTok? Jadi Musical.ly itu dibeli sama TikTok. Oh iya gitu. Ya Musical.ly jadi hilang, terus tuh adanya TikTok itu dibeli sama TikTok. Oh, berarti lu bareng itu nggak bareng si Bowo? Ah enggak, duluan aku. Oh duluan? Iya. Oh berarti dulu udah main TikTok, Bowo Hits? Itu aku udah main. Udah main? Udah. Oh gila. Seniornya Bowo. Iya, dananya Bowo. Arti buat endorse nggak? Hah? jadi kalau bawa bilang apa yang lain baru naik dia udah kecebur gitu kan, terus Iya. tuh aku apa dong gitu. Berarti udah tenggelam duluan kan? Iya. Ternyata. Kalau gitu berarti mulai 2016. Dari dulu konten pertama lu tuh apa? Transisi. Transisi, emang Iya, transisi. Dari iya. dulu berarti fokusnya mau di transisi. Iya, transisi. Bukan yang joget-joget gitu. Enggak, dulu mah nggak ada. Oh, dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Kayak Dulu gitu? mah cuma transisi, terus itu art gitu kayak gambar-gambar, terus tuh sama dance biasa sih. Dance. Nggak ada yang kayak gini dulu dance-nya. Oh, nggak kayak yang sekarang gitu. Berarti kalau di TikTok tuh lebih banyak dancer biasa gitu. Iya. Oh, gitu. Lah BTW kalau main TikTok kan transisi. Kenapa lo milih yang transisi itu gitu? Karena aku suka tantangan. Karena kalau yang kan dance itu kayak basicnya memang di dance dan aku nggak bisa ngedance. Terus tuh gambar juga bukan aku basicnya di situ. Kalau transisi kan aku bisa autodidak dan dulu nggak ada yang ngajarin gitu. Dulu berarti autodidak banget? Iya, dilihat dari teman-teman. Oh, abis ini kayak gini, abis ini kayak gini. Terus dicoba-coba akhirnya bisa. Gitu. Oh, gitu. Bravo. Wah, gitu. Ada ininya. Gue juga TikToker soalnya. Oh iya. Ah, udah FYP. Oh. Cuma lu gak lihat gue kan? Enggak, belum. Nanti tunggu aja lihat FYP lo. Followers gue berapa? Berapa? 1,8 ribu. Ya, ribu. Iya, ribu Oh. bukan juta, ribu ya. Nah, terus sekarang kok sombong? Sombong kan maksudnya masih baru gitu. Ntar siapa tahu jadi kayak dia. Gimana caranya? Ah, itu BTW. Kan udah sekarang udah ada 1,8 juta followers gitu. Likes-nya udah 29 juta lebih. Itu gimana sih lo cara bangun akun lo itu bisa segitu gitu? Ada trik khususnya nggak biar mau FYP gini nih caranya? Ikutin zaman aja sih. Jadi misalkan kayak zamannya transisi, ya ikutin transisi. Karena sekarang udah zamannya bukan transisi lagi. Makanya aku udah nggak pernah buat lagi kan. Karena udah zamannya di dance terus itu zamannya apa ya, kayak buat sound yang gitu-gitulah, yang panik gak gitu-gitu. Nah, kita ikutin itu aja, pasti likes-nya juga bakal banyak gitu. Oh, ikutin trennya Iya, gitu. ikutin tren aja. Oh, gitu. Tapi ya tren yang positif. Tapi kalau yang negatif jangan diikutin. Ntar deh gue coba. Soalnya gue jarang FYP nih. Gue bingung. Belah. Ayo jangan nanti aja. Kan, nah di TikTok tuh kan biasanya gini nih, yang gue lihat ya. Yang bisa, kalau gue kan dancer gitu. TikTok gue tuh dance semua gitu. Tapi gue sebagai dancer itu jarang banget FYP. Nah, kalau yang lain tuh maksudnya yang good looking, tapi dance-nya biasa aja. Kenapa ya kok sering FYP kayak gitu?
Kalau kata aku sih itu pertama mungkin ada keanehan. Yang pertama itu bisa masuk FYP. Jadi misalkan kayak lagi ngedance terus tiba-tiba ada yang monyet dateng gitu, itu bisa FYP kan. Tapi kalau dance biasa yang nggak ada ketertarikan untuk di luar ya nggak bakal bisa FYP kalau dance biasa. Gue bawa monyet nanti. Lu kayak monyet. Udah paling benar. Ya Allah. Oke, BTW kenapa sih lu kok TikTokers gitu? Kenapa lo nggak kerja kantoran kayak kita gini gitu? Kan kebetulan aku sarjana pendidikan tuh. Di mana dulu kuliah? Di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan. Nah, terus karena aku mau waktu itu daftar CPNS, tapi kan waktu dari ribuan jadi 300. Dari aku lolos tuh. Nah, 300 ke 10. Nah, aku termasuk 10 orang itu. Dari 10 ke 2 lagi, aku termasuk 2 orang lagi. Nah, pas udah duel satu lawan satu, aku kalah. Ya. Jadi nggak jadi guru gitu. Ya udah ikutin ini aja, yang sampingan ini aja. Gitu. Terus nggak mencoba lagi? Cobanya tahun ini sih sebenarnya, cuma kayaknya enggak deh. Aduh, coba lagi. Wah, di TikTok masih lebih banyak, ntar aja udah. Iya benar, itu salah satunya. Itu salah satunya. Apalagi aduh aku udah nggak bisa bangun pagi. Kalau guru kan jam 6 pagi udah harus bangun, terus tuh pulang jam 2. Aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Berarti passion lo? Question? Passion. Oh passion. Lo. Ya kayak gini kayaknya. Sebenarnya passion aku tuh sebenarnya dari dulu aku udah pengen jadi guru sih. Guru? Iya, karena ibu aku juga guru. Jadi ngeliat itu kayak, jadi dulu masih kecil aku misalkan ada ibu aku bawa buku ke rumah kan, abis koreksi punya anak-anak. Nah, aku yang koreksi lagi, dicoret-coret gitu. Waktu itu sempet dimarahin juga pas aku masih kecil kan. Jadi kayak udah passionnya dari dulu tuh sering nulis gitu-gitu. Tapi pas udah besar, udah kenal TikTok, jadi pengen jadi TikToker saja. Iya. Emang ya di TikTok banyak uangnya nggak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa lah buat ngasih makanan ke istri Bisa. ya. Hah? Oh, belum. Belum. Oh, jadi gitu ceritanya, ternyata lu sarjana pendidikan. Terus ternyata lu nyoba TikTok. Kok bisa ya dapet duit dari sini gitu. Iya. Terus ternyata lu passion lu di situ, transisi. BTW ngeditnya tuh di aplikasi TikToknya langsung. Iya. Nggak pakai edit-editan, jadi kita udah bener-bener langsung buat dari situ aja. Dari buat TikTok apa aja? Iya. Yang kepala muter-muter gitu. Iya. Oh, gue kira tuh pakai aplikasi lain gitu. Enggak. Oh, BTW, lu kan transisi nih. Lu kalau nggak salah pernah jadi runner up transition di Korea kan, 2018. Iya. Itu gimana ceritanya sih? Cerita menangnya? Iya, cerita menangnya jadi, dari proses awalnya kok bisa tahu gitu. Jadi waktu itu di Indonesia ada bukan perlombaan sih, apa yang namanya itu? Apa tuh? Ya perlombaan juga tuh, cuma namanya bukan lomba. Jadi kayak kompetisi maksudnya. Ya, kompetisi. Jadi di Indonesia itu ada kompetisi yang kalau juara satunya itu bisa mewakili Indonesia ke Korea. Tapi di situ aku juara 4. Ya, kenapa aku bisa ke Korea? Karena di situ sebelum kompetisi itu dimulai ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya itu kalau yang bisa terbang ke Korea itu di atas 18 tahun. Nah, sementara juara 1, 2, 3 itu di bawah 18 tahun. Dan lu yang tuanya berarti? Jadi aku yang kebagiannya. Oh, jadi lu yang mewakili. Nah, di situ sempat bener-bener dihujat banget, kayak fans-fansnya yang juara 1, 2, 3 kan lebih banyak daripada aku. Jadi mereka tuh pada fans-fansnya nggak terima kalau aku yang terbang ke Korea gitu. Jadi pada meragukan gitu loh, meragukan aku kayak kenapa sih harus Andi Raka yang kesana padahal dia kan juara 4, kenapa nggak juara 1? Tuh aku di Korea pun ngejelasin lagi kenapa aku yang berangkat gini gitu. BTW di sana saingan gimana tuh? Keren-keren. Pas di mana? Di Korea waktu itu. Pas di Korea kan saingan aku ada 6 negara kalau nggak salah. 6 negara? Iya, 6 negara. Wow, dan lo dapet runner up-nya? Iya, dan runner up pun masih dihujat juga. Masih dihujat? Masih kayak coba tahu yang juara 1 kesana pasti bisa juara 1 nggak juara 2. Oh. Tapi ya aku nanggepinnya yang ngalamin aku, yang nikmatin aku, kenapa dia yang ribet repot, gitu. Ya, jadi ya biasa aja. Bagus juga. Dan untungnya lo bisa ya, maksudnya ngelawan haters lo ini, gue bisa runner up nih biarpun gue peringkat keempat gitu kan. Gila, tepuk tangan dulu guys. Udah nggak kelar-kelar nih. Ya, talk show ini.
Kan nggak apa-apa biar dia ini semangat ya. Jangan malu-malu. Oke, jadi tiktokers. Nah, kalau dari orang tua nih, gimana tuh pas bilang, aduh Pak, Mah, izin jadi tiktokers ya, gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Aku jadi tiktokers tuh bukan pilihan sebenarnya. Bukan pilihan. Ya alurnya aja. Jadi aku main Musical.ly, main TikTok ya udah main-main aja dan nggak ada bilang, Bu, ini Raka terkenal nih di TikTok, nggak kayak gitu. Jadi ibu sama keluarga, terutama keluarga besar di rumah, tahu sendiri dan taunya tuh dari orang-orang kalau aku tuh dikenal banyak orang gitu. Jadi ya udah tiba-tiba tahu aja sendiri gitu. Terus pendapat mereka gimana pas orang-orang bilang, ini Bu, Raka terkenal di TikTok gitu, mereka bilang apa? Kalau tipikal orang tua aku sih, dia nggak pernah membanggakan anaknya di depan anaknya. Jadi dia kayak, misalkan ada nih temannya ibu yang ngebanggain aku pas ada aku. Ibu aku ekspresinya biasa aja, kayak oh iya, gitu. Tapi aku tahu dari kakakku pas lagi arisan temen si ibu papa, dia menggebu-gebu banget untuk ngebanggain aku. Jadi ngebuat aku tuh nggak besar kepala gitu loh. Biar lu improve terus kan, iya, jadi makin naik terus. Gitu. Gitu. Nah, sepanjang karir lo dari 2016 nih di TikTok kan, ada nggak sih cerita-cerita yang gimana gitu, atau aneh, atau horor, atau cerita apa? selama jadi tiktokers apa gimana? Selama jadi tiktokers atau selama panjang karir lu deh. Yang pas di Korea aja kali ya. Kenapa tuh pas di Korea? Pas di Korea itu aku belum pernah keluar negeri. Nah pas pertama kali keluar negeri itu pun langsung sendirian. Harusnya aku berenam karena yang juara di kompetisi berbeda itu ada yang lain juga. Tapi 5-5-nya ini aku ketinggalan buat visa. Jadi 5-5-nya ini ngurus visa bersama, aku sendirian. Nah, karena aku tibanya tuh kan aku waktu itu di Balikpapan kan, bukan di Jakarta. Mereka semua di Jakarta. Jadi mereka ngurus visa duluan, aku ditinggal. Mereka 5-5-nya ngurus visa, tapi mereka 5-5-nya ditolak. Aku yang lolos sendiri. Padahal telat. Padahal telat. Untungnya lolos. Nah, untungnya lolos gitu. Iya, terus itu pas sampai sana ya udah ngegabut, nggak ngerti gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Allah punya rencana lain. Kayak sampai sana aku yang belum tahu apa-apa tentang Korea dan belum pernah keluar negeri, imigrasinya gimana nggak ngerti. Sampai sana ada orang yang ngehubungin aku, orang Indonesia yang minta, bukan aku ya yang minta, jadi minta barter untuk ngepromosiin travelnya dia, dan aku dikasih fasilitas gratis jalan-jalan di sana. Jadi dia yang nemenin kemana-mana, kesini makan ini tuh, dia semua yang ini gitu. Kayak agen travel gitu berarti? Iya, agen travel. Nah, kalau kompetisi gitu, lo ada nggak minat buat nyobain lagi deh kompetisi di mana, negara mana kayak gitu? Ya kalau ada sih pasti ikut. Pasti. Segera. Dan jadi tiktokers juga? Ya, tiktokers. Transisi. Ya. Wow. Nah, BTW kalau gitu di TikTok ada nggak sih hambatannya nih? Kayak, aduh gimana ya video gue kayak bosen, ini lagi videonya. Pasti ada sih, apalagi kalau kebanyakan bukan aku aja sih pasti ngerasain. Karena misalkan kita buat video, udah effortnya tuh gede banget, usahanya gede banget, tapi tiba-tiba nggak FYP tuh kayak langsung ke depannya malas gitu kan. Tapi ya dorongan dari diri sendiri lagi, lo kalau malas terus kapan suksesnya? Gitu. Jadi coba terus, pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kalau dari TikTok, gue merhatiin kalau dari TikTok kan followers udah 1,8 juta, tapi followers TikTok tuh susah ke Instagram, iya nggak? Iya, benar. Kira-kira kenapa sih kayak gitu? Ya mungkin mereka pengen lihat konten aku aja kali, nggak mau lihat keseharian aku. Ke mungkin Instagram. Kayak gitu, ya. Padahal di Instagram juga itu ya bisa bikin konten juga kan? Iya. Instagram. Ya paling Instagram kan cuma foto-foto mungkin, dan dia lebih suka konten aku di TikTok gitu kali ya. Oh. Jadi dia lebih menikmati konten TikTok aku gitu. Nah, terus kalau transisi itu saingannya kan pasti banyak nih, saingan transisi. Di TikTok tuh kayak bisa nggak sih lo kayak improve sendiri? Lo ada ide nggak buat bikin, oh gue mau bikin transisi ini nih biar beda, atau lo ngikutin aja gitu transisi ini diulang lagi kayak gitu? Iya, pasti lihat dari ini sih, kalau inspirasi sih dari transisi orang luar negeri, dari Filipina, dari Thailand tuh banyak banget. Banyak banget yang lebih keren-keren. Iya, jadi lihat dari transisi sana supaya orang-orang nggak bosen gayanya itu terus gitu. Terus yang paling susah tuh kira-kira waktu bikin video apa? Ada nggak? Ini video transisi. Yang tapi maksudnya yang kayak lu harus ganti baju berapa kali? Iya, ganti gitu. baju tuh, apalagi kalau udah ganti baju kan aku orangnya nggak bisa ngelipet baju, jadi udah abis itu nggak dipakai, abis dipakai langsung ditaruh di back laundry aja gitu. Padahal cuma dipakai sedetik gitu.
nggak bisa ngelipetnya. Disetrikain sama orang laundrynya. Iya. Setelah kan lu udah daftar CPNS, terus lu nggak lolos kan, dan akhirnya lu bisa di TikTokers. Nah, hikmah apa yang lu dapet dari situ? Kalau hikmahnya sih nggak ada, karena CPNS kan memang jauh lebih bagus daripada seorang TikTokers doang kan. Kalau CPNS kita ada masa depan kita udah jelas gimana-gimana. Kalau TikTokers kan kita kapan aja bisa turun, kita kapan aja bisa naik gitu. Tapi kalau yang aku ambil dari keuntungan dari pribadi aku sendiri, kalau CPNS kan harus teratur hidupnya, bangun pagi, pulang sore, terus ada peraturan ini itu. Kalau TikTokers ya udah ngatur jalan hidup sendiri gitu. Mau bangun kapan aja gitu. Dengan buat konten deadline-nya jam segini kita bisa atur sendiri gitu. Tapi ada bakal daftar lagi nggak ke CPNS? Nggak tahu sih, kalau lihat orang tua aja, kalau orang tua nyuruh pasti ikut. BTW tadi orang mana? Balikpapan. Balikpapan. Iya. Kalau di Balikpapan tuh yang hits di sana apa sih? Apa ya? Pantai mungkin. Pantai, banyak Ya, pantainya di sana. Iya, pantai di sana banyak banget. Terus kalau pandemi kemarin ada nggak perbedaannya tuh di Balikpapan? Jadi sepi atau apa? Iya, pasti sepi. Di Balikpapan pas aku pulang kemarin itu kayak bener-bener hampir jadi kota mati. Jadi di sana tuh disiplin banget, nggak kayak di Jakarta ya. Jadi awannya juga itu biru, nggak kayak di sini kan kayak abu-abu. Di sana biru banget. Terus itu juga udaranya seger. Terus orang-orangnya juga pakai masker, jarang banget yang nggak pakai masker, karena sekali di ini kena gap gitu kan pasti langsung ditilang, kena sanksi gitu. Terus kalau jadi TikTokers, ada nggak sih pesan-pesan buat kayak TikTokers baru nih? Kayak harus bikin konten yang gimana, atau harus menggunakan TikTok tuh kayak apa? Ada nggak pesan-pesannya buat mereka nanti calon generasi TikTokers? Ada. Kalau kalian mau jadi TikTokers yang baik, harus mencontohkan konten yang baik juga. Jangan pengen viral doang, jadinya buat konten yang gak jelas, seperti kayak nggak perlu menyebutkan lah ya. Banyak banget yang buat drama ini itu supaya bisa FYP, akhirnya diundang di TV. Ya sebenarnya itu hak mereka sih nggak ngurusin, cuma alangkah baiknya membuat konten yang banyak kok lebih bagus daripada hanya sebatas pengen viral doang gitu. Terus kalau menurut lu gimana tuh kalau orang-orang yang mau viral doang? Sebenarnya aku tuh tipikal orang yang nggak mau ngurusin hidup orang lain ya. Cuma kalau bisa ya jangan mencontohkan yang gak baik seperti itu, karena kalau kalian membuat konten-konten yang gak baik terus tuh viral terus diundang TV, mereka yang pengen viral juga pengen ikutan jadinya gitu. Terus kapan Indonesia bisa maju? Apalagi gitu. good looking ya, kan banyak banget. Kalau good looking mah nggak pernah salah mungkin ya. Jadi ya udah. Good looking nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Karena kalau banyak banget aku nemuin kan, misalkan kayak dia tiba-tiba masuk FYP aku, terus dia karena dia good looking, tapi karena mungkin dia ada berantem sama orang, nggak ada hujatan, kayak tetap semangat ya gini gitu. Tapi kalau udah orang yang gak good looking tuh pasti udah di body shaming, di gitu lah, pasti banyak. Tapi gue liat TikTokers tuh ada juga kemarin yang habis berantem gitu. Lu pernah nggak sih kayak selek sama TikTokers lain gitu, sampai menyindirnya tuh liat konten? Kalau berantem sih aku nggak pernah sindir-sindiran di TikTok. Cuma banyak yang salah paham gitu. Jadi misalkan aku buat konten yang memang agak sedikit menyindir, tapi karena fansnya terlalu barbar atau fansnya terlalu baper, jadi seakan-akan itu untuk idolanya dia, padahal itu nggak ada sama sekali. Gitu. Ngomongin konten di TikTok, sekarang gue liat tuh di TikTok banyak banget konten-konten LGBT yang udah berani show up gitu ya, BTW. Nah, kalau lu sendiri tuh pernah nggak sih dapat kayak mereka tuh ngajakin lo yang interest gitu, interest ke arah sana, kira-kira ngajak yuk gitu? Enggak sih, kalau ngajak-ngajak gitu sih enggak. Cuma aku pernah dapat DM kayak ngajak kenalan kayak gitu. Enggak ngajak kenalan lagi, langsung kayak ngajak. Bukan ngajak kayak gitu, video call itu yang video call itu, ngajak video call. Padahal followers dia tuh banyak gitu. Jadi bukan fake account. Itu bukan kayak itu langsung akun asli. Iya, orangnya, jadi kayak langsung ya aku blok aja gitu. Terus dia benar-benar nunjukin ini gue emang gini gitu. Iya. Dan korbannya sepertinya bukan aku aja deh. Banyak banget. Iya. Dan lu responnya gimana ke orang-orang yang kayak gitu? Lu nolak atau lu angkat dulu tapi bilang enggak bang? Jadi enggak, langsung enggak bang, langsung blok, enggak ada. Langsung di blok aja, nggak usah ya. Ngapain? Lah, nanti kalau di blog terus misalnya dia tiba-tiba bikin gosip aneh tentang lu,
Gosip apa tuh? Misalnya kan dia sakit hati nih, wah ini di blog nih, berasa apa lu? Terus tiba-tiba dia bikin gosip atau gimana, nanti gimana? Ya kan aku ada bukti gitu kan, dia duluan yang nge-DM, aku nggak ada ngerespon. Nah terus ngomongin konten juga nih, kalau lu kan tadi asli Balikpapan. Balikpapan berarti waktu kecil di sana apa di sini? Di sana, Di sana. Balikpapan. Sampai umur berapa sih di sana? Sampai aku kuliah. Sampai kuliah? Iya, 21 tahun. Oh berarti kecil di sana. Ada nggak momen yang lo inget gitu waktu masa kecil lo itu? Ada. Ini horor sih sebenarnya. Horor. Jadi pas aku masih SD, aku makan apel dikupasin sama ibu, ya kan. Ibu itu lagi di dapur, jadi habis dikupasin ibu pergi ke dapur. Terus tuh pas aku makan apel, enak-enak makan apel, udah dikupasin tuh habis. Nah tapi ada apel di atas kulkas yang nggak bisa aku ambil. Iya. Jadi harus diambilin sama orang dewasa. Jadi aku teriak, "Bu, mau apel dong," gitu kan. Terus tuh kata ibu, "Bentar." Iya bentar. Terus tuh udah lumayan lama, aku teriak lagi, "Bu, mana apelnya?" Datanglah ibu ngambil apel di atas, nggak dikupas, langsung ditaruh ya udah. Aku bingung kan, langsung aku makan aja sama kulit-kulitnya. Si ibu aku datang kayak ngeliat, siapa yang ngambil gitu kan. Tapi ibu aku nggak bilang ini gimana Cap, karena mungkin ibu aku ngerasa kayak dia nggak mau bikin aku ketakutan atau kepikiran gitu kan, karena aku masih SD, jadi kayak oh ya udah gitu aja. Nah pas aku udah dewasa baru dijelasin, kayak ditanya waktu itu pas masih kecil, ingat nggak gini, ingat itu siapa yang ngasih, kan ibu gitu kan. Hah, ibu nggak ada ngasih lah, makanya ibu heran waktu itu kok bisa ngambil di atas. Ya Raka aja, logika aja Raka nggak bisa ngambil apel di atas itu, memanjat pun nggak ada tatakan untuk naik ke atas gitu. Jadi bener-bener nggak tahu siapa yang ngasih, tapi bentuknya ibu. Gila, merinding. Duh, gue di rumah sendiri lagi, cerita merinding lagi. Aduh, dan itu sering banget nggak sih kejadian kayak gitu? Apa kali itu doang gitu, horor kayak gitu di rumah? Ada sih baru-baru ini, kemarin konten aku juga masuk di... Masuk di konten? Iya, masuk konten aku, jadi itu snapgramnya teman aku, tapi nge-tag aku juga, ada di situ aku. Terus aku repost ke TikTok, di situ like-nya sampai 800.000, kalau nggak salah views-nya sampai 6 juta di TikTok. Gila. Dan komen sampai 30.000 juga. Nah di situ lagi nge-storyin ini Ferdio gini-gini, ini Willy, ini Dea, ini mobilnya gini. Terus pas arah ke rumah tetangga, bener-bener jelas banget kuntilanak, rambutnya panjang, terus itu tangannya kayak gini, pakai baju putih. Dan itu banyak di react sama youtuber. Gila, ini tuh kelihatan banget masuk. Jelas banget. Ih, gila. Gue takut. Itu kali nangka dikarungin. Jemuran orang nggak sih itu jemuran? Kan ada ya kayak suka jemur-jemur. Gila, ngeri banget ya bisa masuk konten gitu. Gak mau beralih ke konten horor abis itu? Enggak. Terima kasih. Takut ya. Ya Allah. Terus sekarang kan kalau Kalimantan tuh terkenal sama kemistisannya ya, ya kan? Pulau dengan yang masih dengan kearifan lokal, Iya. berbagai cerita horornya. Nah, lu sendiri menanggapinya gimana sih kegiatan Kalimantan? Biasa aja sih. Iya, Cuma karena ada keinginan nggak sih dari Pulau Sumbar bikin konten-konten? sebenarnya kebanyakan dari mereka itu nanya tentang kuyang. Jadi kuyang itu bener-bener emang asli hantu dari Kalimantan. Jadi wujud kuyang itu cuma kepala terbang dengan usus, ya dengan organ kan. Tapi bentuknya kalau kita lihat dengan mata telanjang, itu dia api doang. Jadi sering masuk konten orang-orang itu kayak api lewat terbang terus dikejar-kejar gitu. Terus mereka pada nanya itu emang beneran apa editannya? Memang beneran dan sering terjadi sih di sana. Gitu. Apalagi kalau ada orang ibu-ibu hamil, itu pasti ada kuyang. Kuyang tuh apa sih? Hantu. Lo pernah lihat tapi? Maksudnya Enggak, pernah ngalamin alhamdulillah juga? enggak. Atau kayak saudara lo atau siapa gitu? Kalau lihat langsung sih nggak, cuma waktu itu sempat ada kejadian sih dekat rumah pas lagi ada rame-rame, ada apaan, ada kuyang, oh gitu. Pas udah rame-rame aja gitu. Tapi ada Di center-center. korbannya gitu atau kayak saudara? makan organ bayi kan katanya? Iya. Emang iya? Darah, pokoknya dia ini darah, makan darah. Selama di TikTok itu lu pernah ini sih nggak sih merasa down kayak lu masa depan lu tuh masa mau di TikTok terus sih kayak gitu, pernah nggak mikir kayak gitu? Iya, sering banget kalau ngerasa down terus tuh nge-flashback tentang masalah-masalah keluarga, itu pasti
ngerenung sendiri. Apalagi anak-anak teman-teman di rumah itu paham banget. Aku tuh sering lebih suka menyendiri daripada harus rame-ramean gitu. Berarti lo introvert ya? Iya, introvert banget. Oh. Jadi kayak masa mau jadi tiktokers mulu sih, nggak ada kerjaan lain. Tapi sebenarnya passion aku tuh di sini gitu. Jadi kalau mau mikir untuk kedepannya belum ada, cuma aku pasti berusaha kalau bakal dapat pekerjaan yang lebih daripada ini. Dan ini tuh sebenarnya bukan aku jadiin pekerjaan utama sih, sampingan doang. Makanya aku kemarin ambil CPNS itu. CPNS lagi. Nah, BTW kalau lo udah ahli ngedit gitu, kenapa nggak nyoba jadi editor beneran gitu? Sebenarnya jadi tiktokers itu bukan editor sih, Lebih ke content creator. oh, content creator. Iya. Transisi itu kan Transisi itu nggak diedit, jadi dia bener-bener apa ya, dipencet-pencet aja. Nggak ada edit-edit, ini harus kayak gini, ya soundnya gini, enggak. Oh, udah langsung dari TikToknya berarti Iya, efeknya. ha-ha. Oh. Dicobain yuk. Sini yuk. Jadi. Tapi lo nggak mau jadi pembicara atau jadi pengajar, ya kan bisa kan? Kan sarjana pendidikan tuh. Iya. Kenapa nggak jadi pengajar atau mungkin MC misalnya, public speakingnya bagus? Kalau MC kayaknya nggak bisa deh. Karena introvert tadi gitu ya, Iya. grogi. Terus kalau jadi guru, ya sebenarnya pengen. Cuma setelah aku pikir-pikir, kayaknya nggak dulu deh gitu. Kan di muridnya senang, Pak. Saya gurunya tiktokers gitu. Iya, kan aku udah pernah ngerasain jadi guru waktu itu pas PPL. Kayaknya apa ya, banyak tangan batinnya. Apalagi sama anak SD, ya Allah. Sabar ya. Enggak, yang di sini nangis, di sini udah ditangin, di sini berantem lagi. Di sini berantem, ntar ada yang manjat jendela lagi. Aduh. Belum, Pak, minta belum gitu Nah, ya. kemarin tuh sempat ada, cuma aku arahin lagi tuh guru utama. Ya Allah. Terus kalau di TikTok itu berarti kan punya lu fansnya banyak banget kan, tentunya. Iya, alhamdulillah. Nah, banyak nggak sih kayak fans yang ngasih hadiah atau Banyak. mintain nomor? Banyak banget. Alhamdulillah aku nggak nyebutkan sih, punya keluarga yang apa ya, yang support aku tuh bener-bener nggak cuma support dari kata-kata doang. Mungkin kayak tiba-tiba, Karaka udah makan belum gitu kan, aku kirimin GoFood ya. Aduh, ngomong. Terus itu iya. Terus itu kan setiap tanggal 23, kan aku lahirnya tanggal 23 tuh. 23 apa tuh? 23 April. Nah, tapi setiap bulannya mereka tuh merayakan ulang tahunku. Tapi bukan diucapin, jadi kayak bener-bener setiap tanggal 23 aku dikirimin makanan. Tapi karena aku di rumah tuh aku nggak sendirian, dia ngirimnya bener-bener 9. Jadi kalau aku mau kirim makanan itu bukan cuma untuk aku aja, tapi harus ke teman-teman aku juga. Enak ya, fansnya baik banget. Iya loh, apalagi kalau yang fans fanatik ada nggak? Fans fanatik sampai, Kak, Ya, ayo dong ada yang ketemu. suka datangin ke rumah gitu misalnya. Oh, ada. Atau udah ada di kamar mandi, lagi diem aja, lagi ngeliatin gitu. Ada nggak? Itu kayaknya yang nganterin apel. Itu kenapa? Enggak sih, maksudnya kalau fanatik gitu tuh ada sampai pas aku pernah punya pacar, dia bener-bener nangis, bener-bener sampai kabur dari rumah. Pacarnya? Bukan, fans aku, keluarga aku itu. Jadi dia bener-bener protes kenapa aku tuh harus punya pacar gitu loh. Kenapa aku tuh nggak mengerti perasaan mereka gitu. Nah makanya aku tuh bener-bener jarang banget kalau pacaran nggak aku publish. Ya udah, jangan dipublish kita nanti ya. Udah mau tebak gambar? Tapi Apa lo lagi? nggak mau ngirim buat itu stay di Depok, nggak di Balikpapan aja? Oh, di Depok. Karena Depok aing ngerokok. karena kalau di Jakarta itu lebih mudah aja sih Kak kalau mendapatkan job-job gitu. Kenapa lo tinggal di Depok bukan Kalimantan? Karena aku punya tim di sini. Tim. Nah ya, kalau aku pisah-pisah gitu, ya gimana mau bisa naik untuk menjadi di atas gitu. Apalagi kalau masalah job-job itu banyak di Jakarta. Kayak dulu sebelum pandemik itu banyak visit store gitu-gitu Yeah. kan. Jadi kita kayak datangnya nggak perlu naik pesawat, cukup pakai Grab aja gitu. Jadi lebih baik kita buat base camp di Jakarta. Banyak endorse gak di TikTok? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Tadi habis dengerin cerita tentang masa kecil di Balikpapan, orang tua tuh pasti jadi penentu lah dalam kehidupan lo kan. Nah, makna orang tua tuh buat apa di kehidupan lo? Kalau ada yang lebih
kata-kata yang lebih wow lagi daripada terima kasih, mungkin aku bakal ucapin itu berjuta-juta kali karena orang tua aku tuh satu-satunya idola aku sih. Karena aku banyak belajar kebaikan dari beliau semua. Mulai yang pertama dia mengajarkan untuk selalu berbagi walaupun kamu tidak ada gitu. Karena dengan berbagi kamu tidak akan pernah merasa kurang gitu. Terus jangan pernah merugikan orang lain, lebih baik merugikan diri sendiri. Sama yang tadi aku bilang, ibu aku nggak pernah membanggakan aku di depan aku gitu. Dia selalu kayak membandingkan aku sama orang lain di depan aku. Tapi kalau nggak ada aku, dia bener-bener kayak bangga banget punya aku. Terus alhamdulillah juga orang tua aku tuh tipikal orang tua yang nggak strict parents, kayak bener-bener bener-bener mensupport full aku apapun yang aku lakukan. Jadi aku tuh dikasih kepercayaan untuk tidak dikecewakan. Jadi karena sekali aku dikecewakan, ya udah aku nggak bakal dipercaya lagi gitu. Jadi makanya aku harus pegang kepercayaan itu sampai orang tua aku percaya di kesempatan lainnya gitu. Jadi bener-bener beliau tuh panutan aku banget untuk melakukan segala hal baik apapun. Berarti banget lah ya Iya. mereka. Terus sekarang jauh dari mereka berasa banget ya? Berasa banget, bener banget. Apalagi ibu sama papa tipikal yang sayang banget sama anak bungsunya daripada anak sulungnya. Anak bungsu. Iya, aku anak bungsu. Jadi sebenarnya aku tahu banget mereka tuh berat banget untuk ngelepas aku ke Jakarta. Cuma karena memang aku ngebilangin ke mereka kalau tenang aja, Raka bisa sukses di kota orang gitu kan. Raka bakal ngebanggain ibu sama papa, dan Raka bakal ngejaga ibu sama papa sampai tua nanti. Raka nggak bakal ninggalin kalian. Amin. Terus kalau untuk ngebanggain orang tua lo itu apa planning lo di TikTok nantinya? Nabung. Jadi ya karena kan planning di TikTok aku kan. Jadi ibu aku selalu ngebilangin aku nabung, nggak boleh boros karena kamu tuh laki-laki yang harus menopang wanita. Jadi aku yang harus bekerja keras, jangan wanita yang bekerja keras. Bagaimanapun juga wanita itu harus diperhatikan gitu. Wow. Idaman banget. Bisa lah ya? Ah, bisa. Bisa gila. Oh iya, tadi kan fans lu tuh udah banyak banget ya, ada yang suka ngasih makan, ada yang suka ulang tahun ngerayain terus. Nah, ada nggak sih yang iseng atau jahil gitu misalnya di Instagram, Kak react dong, terus apa gitu, kayak gitu, ada nggak sih kayak gitu? Ada sih waktu itu. Ada lagi. Ada, jadi Cewek kan? ya cewek, ada cowok juga. Kalau cowok, budikan masih. Cowok pap juga, Iya, pap juga. Atau pap itu? Bukan. Ya tiba-tiba aja gitu, tinggal tip-up gitu. Terus tuh, kan aku tuh tipikal orang yang selalu ngebacain DM request mereka. Dan aku tuh, mereka juga kenal aku tuh tipikal orang yang suka bukan ngebalesin DM mereka. Jadi aku nge-screenshot DM mereka dan dijadikan itu ke story. Jadi itu jalan aku untuk komunikasi sama mereka gitu. Selain dari live dan lain-lain. Jadi aku selalu cek-cekin DM, ya pasti ada aja nemu tuh foto-foto yang sampai kayak gitu. tapi juga ada sih yang positif, kayak tiba-tiba transfer Transfer apa tuh? transfer duit. Serius banget. Mau dong. Jadi waktu itu iya ya, kok jadi tahu? waktu itu aku sering ngepap bukan minta gitu sih, kayak nge-transfer ke teman kan ada tuh rekeningnya, mungkin dia tahu dari situ gitu tiba-tiba. Dan ada juga Gue nanti gitu ya, lu sengaja nih, gue lu kakek kenapa sih jadi temen? kayak gitu. Dan aku tuh pas kemarin ulang tahun juga kayak nggak 1 orang 2 orang, kayak 4 orang 5 orang tiba-tiba Raka ini kadonya ya, maaf nggak bisa ngasih apa-apa, tiba-tiba ngasihnya 1 juta gitu-gitu. Gue jadi TikTok besok. Gue resign dari sini. Di sini gue yang wah. Ya ampun, sebentar transfer. Iya. Mau banget, tapi kalau di transfer mau juga kayak TikTok nggak bisa. Apa sisi lain dari TikTok? Ya, kalau dari positifnya maksudnya ada ada fans-fans yang baik banget tadi. Apa ada nggak sih selain dari TikTok? Maksudnya yang gimana tuh? Di selain misalnya udah punya pacar dari TikTok atau TikTok ternyata Iya, atau ada yang taruhan, ada yang ngajakin lu taruh
gitu ngirim CV tiba-tiba. Atau lo ketemu banyak teman dari TikTok gitu. Jujur aku pertama kali pacaran pas aku semenjak jadi TikToker sih. Gua harus main TikTok nih. Jadi aku menemukan mantan aku yang udah gak pacaran itu dari TikTok gitu. Kenalnya dari TikTok, terus itu kenalan pacaran. Aku sekolah belum pernah pacaran, kuliah belum pernah pacaran. Masa sih? Ya serius. Lu udah cakep, maksudnya masa belum Amin. pacaran? Nggak ngerti pacarannya gimana soalnya. Ngerti, udah ntar gue ajarin. Oh. Dia ajarin ya. Gue diajarin ya. Lu tuh ngirim itu loh, Reza Smash. Suka ada yang gitu nggak sih? Banyak banget Reza Suka Smash. pas gue ngeliat Instagram lo kok. Iya, banyak banget. Reza Smash apa? Tapi kalian tidak ada hubungan darah. Nggak ada. Cuma aku tuh pernah buat TikTok kan, pernah buat TikTok sama TikTok ngeduetin Bang Reza, terus tuh di repost sama dia, terus tuh lah demi apa lu adik gue ya katanya gitu. Iya, sumpah. Terus tuh langsung di fallback sama dia, ya udah. Bener banget. Hai Bang Reza. Bang Reza lihat ini ya Bang. Bang Reza.